Selamat siang. Siang, Pak. Yang Pak. Selamat siang. Oke, kita bahas nomor 37 itu contohnya adalah ini. Tentang alat optik. Pahami dulu gambarnya ini. Gambarnya ini saya hilangkan angkanya, tapi lambangnya saja ya. Jadi ini benda yang diamati ini misalnya teropong bintang ini misalnya bulan gitu ya. Ya, teropong bintang tuh ngamatin bulan, satelit, gitu. Ya, ini jauh, berarti jaraknya di jauh tak beringga. SOP-nya itu di tak beringga. Suatu benda yang letaknya di jauh tak beringga itu bayangannya difokus, makanya ini langsung nih sejajar. Suatu benda yang letaknya di jauh tak beringga, sinarnya datang sejajar. Bayangannya jatuh di fokus, jadi ini fokus. Ya. Fokus objektif, maka jaraknya dari lensa, ini objektifnya, ke fokus. Ini disebut jarak fokus objektif. Dari lensa ke titik bayangannya. Ya. Paham ya? Lalu, okuler ini adalah loop. Loop itu kaca pembesar. Lensa pembesar. Jadi, kalau di loop itu bendanya diletakkan di sini atau di sini. Ada dua kemungkinan ya. Kalau di sini ini fokus, berarti sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar melalui pusat optik diteruskan. Jadi ini kalau mata melihatnya di sini, ini mata nih. Berarti bayangannya nggak terbentuk. Bayangannya terbentuk sih, tapi di jauh tak beringga. Ya. Ini disebut matanya ini tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi. Ciri-cirinya benda yang diamati difokus ya. Berarti gambar saya ini difokus, ini artinya matanya tidak berakomodasi nih. Bayangan ini jauh tak beringga. Berarti ini jarak fokus okuler. Ya kan, ini jarak fokus kan. Kan ini lensa okuler, berarti ini jarak fokus okuler yang ini. Tapi juga jarak titik fokus okuler. Ini tadi juga titik fokus objektif. Jadi titik fokus objektif sama titik fokus okuler berimpit di sini ya. Maka di sini D ini berarti kalau mau dituliskan, ini mata ini tak berakomodasi. Berarti ini D-nya ini adalah, jadi teropong untuk mata tak berakomodasi, panjangnya adalah D sama dengan tinggal jumlah, jadi dari sini tambah FOK. Jadi FOB tambah FOK. Rumus nih untuk mata tak berakomodasi, maksudnya berakomodasi ya. Satu, perbesarannya adalah FOB dibagi FOK. 1, 2.
Untuk mata berakomodasi, ini teropong untuk mata berakomodasi. Nah, kembali ke lob tadi. Kalau berakomodasi gimana? Kalau berakomodasi, saya pakai warna merah lagi, supaya jelas saya ganti warna merah ya. Di sini kalau berakomodasi yang ini bendanya, yang ini. Sinar jajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar melalui pusat optik diteruskan. Nih, lihat bedanya ya. Ternyata di sini yang berakomodasi, bayangannya dia jatuhnya di sini. Bendanya di sini. Nah, bendanya ini berarti fokusnya padahal di sini kan. Berarti ini disebut SOK. Jarak benda ke lensa okuler. Paham ya? Jadi kalau okulernya ini sebagai lob, lobnya saya perjelas di sini, berarti kalau mata teropong bintang mata berakomodasi, berarti yang ini rumus yang ketiga, berarti D sama dengan FOB ditambah SOK. Mengapa begitu? Karena di sini dari sini ke sini FOB, dari sini ke sini bukan FOK tapi SOK. Jadi ada perbedaan sedikit ya, di sini FOK, di sini SOK. Perbesarannya FOB dibagi SOK. Jadi ini nomor 4. Tentu rumus yang basic harus ingat ya. Rumus basic apa sih? Lensa, rumus lensa harus ingat. Nanti baru kita bahas nih angkanya ya. Rumus lensa, yaitu 1/F sama dengan 1/S. SO ditambah 1/SI. S itu dari kata objek, image, ini bayangan, jarak bayangan, jarak benda. Ya. Ada P. P itu kekuatan lensa, ini jangan lupa. Jadi ada rumus kuat lensa, yaitu P sama dengan, ada yang menulisnya 100/F ya, ini karena satuannya senti ya. Dalam senti ini sehingga satuannya dioptri. Ya. Jangan lupakan ini rumus ini. Untuk nyari apa? Masalahnya untuk nyari ini. Lalu ada juga istilah tambahan di sini ya, tambahan istilah PP sama PR, PP dan PR. Apa itu PP? Jawab dong. Yang tahu? Nggak tahu, lupa ya? Titik dekat, Pak. Ya, bagus. Siapa tadi yang ngomong? Sekali lagi. Bukan pulang pergi PP. PP itu mau. Itu singkatannya kondektur bus. PP itu bahasa Latin. Siapa tadi yang ngomong titik dekat tadi? Saya, Pak. Oh, ke. Coba diketik di browser situ, PP atau apa? Alat optik PP, nanti akan ketemu apa itu. Itu dong. Di depannya ada internet. Bahasa Latin itu, PP apa dong? Punctum proximum, Pak. Iya, punctum proximum. Ya. Kalau PR sekalian, satunya PR apa? Punctum remotum. Punctum remotum, ya. Titik jauh itu punctum remotum, titik dekat punctum proximum. Titik punctum proximum kita berapa? Untuk kalian yang nggak pakai kacamata, punctum proximumnya berapa? 25. Normal. Berapa? 25.
Ya, 25 itu udah bagus, pasti bagus. 20 sampai 30 ya, yang baik. Kalau Bapak sudah 40, ya, baca. Kalau nggak pakai ini ya, udah nggak kelihatan ini mukanya. Ini semuanya cantik semua kalau pakai. Tapi kalau pakai gini, wah, cantiknya kebagi. Ya, jadi kalau saya ingin lihat orang cantik ini saya copot. Cantik semua. Kalau saya pakai, ya ternyata jerawatnya banyak gitu ya. Canda ya. Habis kamu tegang banget nih mau ujian. Ini Bapak udah bahas semua, udah mirip-mirip soal ya. Jadi kalian detailin nanti kan yang saya ubah dikit-dikit ya. Nanti kalau saya bahas di soal ini berarti kamu tugasnya mengubah. Kalau di. Nah ini sekarang saya kembangkan untuk dibahas soalnya ya. Ini saya copy lagi. Ketika mata pengamat berakomodasi maksimum, panjang teropong 208. Berarti di sini rumusnya apa tadi? Berakomodasi. Masih ingat? Kok F. D sama dengan FOB ditambah apa? SOK ya. Berarti ini 208 sama dengan FOB ditambah SOK. Ya. Terus di kalimat berikutnya, perbesaran teropong 25 kali. Perbesaran teropongnya apa? Kalau berakomodasi ini. Berakomodasi ya. Berarti M sama dengan FOB dibagi SOK. Berarti saya masukkan ini 25 sama dengan FOB ditambah SOK. Berarti ini bisa diubah menjadi apa? FOB sama dengan 25 SOK gitu ya. Sehingga bisa masuk ke sini. Ya kan? Jadi 208 sama dengan 25 FOK, 25 SOK ditambah SOK. Ya, dari sini ke sini. Ini masuk sini, muter sini ya. Jadi ketemu tuh 26 SOK. Jadi SOK sama dengan berapa? 208 dibagi 26. Hitung, Imke. Iya, Pak. Hitung ini berapa? 208 bagi 26. 8, Pak. 8. Ya. 8. Satuannya ngikuti satuan ini. Satuan ini kan senti ya kan. Berarti ini 8 senti. Oke, udah ketemu pertanyaannya apa kan? Berapa panjang teropong ketika mata pengamat tidak berakomodasi kan ini? Berarti nyari FOK kan? Karena rumusnya yang tidak berakomodasi di sini FOK ya kan? Nah, untuk mencari FOK berarti rumus 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah 1/SI. Ya, SIK. Image-nya okuler SIOK. Nah, SIOK ini titik dekat 24 nih. Berarti 1/8 dikurang. Kenapa dikurang? Karena bayangan itu negatif ya, bayangan yang dilihat pakai teropong itu berarti negatif sama dengan per 24. Itu jadi sama dengan 3-1/24. Jadi FOK sama dengan 12 ya. 12 cm. Pertanyaannya, panjang teropong ketika mata tidak berakomodasi adalah D sama dengan FOB ditambah FOK. Jadi sama dengan
FOB-nya berapa ya? FOB-nya nyarinya adalah 25 kali 8. Jadi sama dengan berapa? 200 ya. 200 ditambah 12 sama dengan 212 cm. Ternyata lebih panjang ya, kalau berakomodasi lebih pendek. Ingat-ingat nih, kalau pertanyaannya nih siapa tahu digeser-geser gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Jadi perlu diingat rumusnya ada 5 tadi. Dihafalin 5 itu 1, 2, 3, 4 nih yang kelima. Ini yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hati-hati di sini punktum proksimum itu SI, mata kita berarti image, jadi min PP kalau mau ngitung ya. Untuk bayangannya itu dilihat oleh mata itu. Jadi kalau saya pakai kacamata ini, saya melihat bayangannya. Paham ya? Saya melihat bayangannya. Bayangannya negatif. Benda di sini, ini benda saya pasang di depan kacamata. Ini bendanya, yang saya lihat bayangannya. Ya, paham ya? Jadi yang ini bayangannya. Sedangkan yang ini bendanya, objeknya. Maka positif. Jadi kalau lensa benda di sini ini positif, nyata, ini maya ya. Ini maya. Paham ya? Kalau maya dikasih tanda negatif. Kalau nyata dikasih positif. Nyata. Ini maya. Virtual itu maya. Jadi kita ketemu virtual itu berarti maya. Berdasarkan rangkaian berikut diketahui E1, kalian kerjakan ya, saya perbesar di sini, ini E1-nya. Jadi E1-nya di sini berapa? 3 volt. E2-nya 9, di sini 9. Di sini 6. Terbalik ya. 9, 6. Lalu R1-nya 6, di sini 6. R2-nya 3. R3-nya 9. Hitung berapa miliampere kuat arus yang melalui R1 di sini. Di sini tanyanya. Oke. Kerjainnya bikin lobnya ke sini. Kerjain ya, saya bantuin ini. Apa gambarnya ini? X. Ini ke sana. Ini Y, kan? Yang di tengah ini adalah X plus Y. Silakan kerjakan. Saya istirahat dulu. Tadi Bapak udah ngoceh nggak denger ya. Tapi saya tulis ini tahu ya. Saya ngomong tentang apa yang saya tulis. Saya ulangi deh, ini masukin saya nilai 6 min 3 sama dengan 6 X plus 9. Nah, dibuka saja. Nah, ini untuk nyamakan karena ditanyanya adalah X ya. Karena yang melalui R1 kan berarti X ya. Berarti yang dihilangin Y-nya, maka yang disamain Y-nya. Maka supaya sama ini faktornya kali 4 nih kali 3 gitu. Jadi ini hilang, jadinya berapa ini? Min 33 ya. Sama dengan ini berarti 33. Sama, enak banget. X min 1 ampere. Jawabnya 1 udah ketemu. Cuman arahnya aja berlawanan ya. Udah ketemu jawabnya 1. Untuk nyari Y, seandainya ditanya Y, ditanya ini kan tidak tiap cabang, hanya hitung berapa miliampere ya. Ternyata 1 ampere, berarti kalau mili berarti 1000.
Tutas kawat konduktor lurus panjang sekali dialiri arus listrik sehingga menyebabkan induksi magnetik di titik P sebesar 400 mikrotesla. Jika K sama dengan 10⁻7 dan titik P berada 5 cm dari kawat, berapa besar watt arus listrik yang dialirkan pada kawat? Ini gampang sekali ya. Ini kawat, ini titik P. Ini jaraknya. Jaraknya A, 5 cm. Arusnya ditanya. Jangan B-nya di sini. Kalau ini ke atas, berarti ini silang. Pakai genggaman jempol ya. Jempol digenggam. Udah lupa belum? Ingat, jadi rumusnya kawat lurus panjang berarti ya B sama dengan 2KI per A. Gampang sekali. Berarti tinggal 400 kali 10⁻⁶ karena ini mikro sama dengan 2 kali 10⁻⁷. I-nya ditanya, A-nya 5 cm. Jadikan meter. Gitu. Sudah ketemu berapa I-nya. Kayak impas nih 20 dah. Ini 20 berarti ini min 8. Nah, 8 kurangi 2, 6 ya kan. 10⁻⁶. Coret. Ini bagi ini 4. Ya. 4. Ini coret. Tinggal 4, ini 4. Berarti I-nya 100. Ya. Judulnya sih induksi magnetik. Jadi yang jangan sampai lupa rumusnya. Kalau rumusnya lupa nggak bisa. Oh, kamu ingat rumusnya yang satunya ya? Apa? Rumus satunya gimana? Kan mu0 sama dengan 4 πk. Jadi kalau ditulis dalam mu0 berarti ini dibalik nih, K sama dengan mu0 per 4 pi. Jadi masukkan ke sini. Jadi B sama dengan 2 kali K-nya diganti dengan ini. Jadi 2 kali mu0 4 pi. 4 pi-nya di bawah. Ini rumusnya ya. Jadi kalau pakai mu0 berarti rumusnya mu0i per 2 pi A. Tuh. Jadi kalian pakai rumus ini boleh. Tulis lagi ya di sini. Ini boleh. Tapi juga ini boleh ya. Oke, jelas? Ini 40 ya. Nih. 40. Last one. Pada rangkaian RLC berikut diketahui R80, ini 80 ohm, L4, tadi juga sudah ya, 400, jadikan Henry aja ya, 0,4 Henry. Yang ini tidak diketahui. P-nya 50, omeganya ya 250. Jika tegangan resistor 40, berarti I bisa tahu ya di sini I-nya. Jadi I berapa? I sama dengan P per R ya. Sama dengan 40 dibagi RR-nya 80. Sama dengan setengah. Ternyata arusnya setengah ampere. Untuk apa? Berapa kapasitas kapasitor untuk nyari
C, kapasitas kapasitor. Tapi untuk nyari C, nyari XC dulu. Rumus XC ada di impedansi, berarti jadi kita cari, jadi cari set. Jadi set sama dengan V per I. Sama dengan V-nya, V yang ini. 50 volt ini ya, 50 ini. Jadi 50 dibagi setengah. 100 setnya. Nah, set 100 berarti set kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah X plus XL min XC kuadrat. Masuk di sini 100 kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Berarti XL min XC berapa? Kita lanjutkan di sini. XL min XC berapa? Tipe Pythagoras ini kan? Tadi yang saya gambar 60. sedikit. Hah? 60 ya? 60. Nah, padahal XL-nya bisa kita cari nih, XL-nya. Kita cari dulu XL-nya. XL sama dengan apa rumusnya? Omega kali L. Omega kali L sama dengan 250 kali 0,4 ya. Berapa? 100. 100. Oke, berarti ini 100 dikurang XC sama dengan 60. Jadi XC berapa? 40. 40 ohm. Pertanyaannya adalah berapa kapasitas kapasitor? Belum selesai ternyata ya. Jadi XC sama dengan 1 omega C. Jadi ini yang ditanya berarti C sama dengan 1 omega kali XC. Hitung mana tempatnya. Tempatnya sini aja. Sini. Berapa C? 1 kali 10 pangkatnya 4. 250 dibagi 40. 250 kali 4 itu 1000 ya. 1000 tambah ini 10.000. 10.000 kan? Jadi 10 pangkat min 4 ya. Farad. Selesai sudah. Sisa waktunya 5 menit. Lumayan ya. Pas berarti. Ada pertanyaan? Oke ya. Saya ini kalau nanti PG ya ini esainya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Jelas semua ya? Susah nggak kira-kira ujian? Aprilia, ini berarti iya. Ya, kenapa? Susah nggak? Kira-kira soal enggak ya? Sepertinya Anda tinggal latihan aja kan? Ya kan? Tinggal latihan aja, latihan. Oke, selamat siang. Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak.